Izin jawab. Teman-teman, dalam sebuah penelitian itu kita ada dua data ya, ada data primer sama data sekunder. Nah, data primer itu biasanya dapatnya ke sasaran langsung, misal wawancara, misal observasi, misal angket, pokoknya yang mengarah langsung ke sasarannya gitu. Dan data sekunder itu dapatnya dari mana? Dari jurnal ilmiah yang relevan dengan yang diangkat. Kemudian ada data nasional BPS, data provinsi, data kabupaten yang relevan dengan tema yang diangkat, atau LPJ tahun kemarin. Itu juga bisa jadi data sekunder. Boleh-boleh aja jika teman-teman menggunakan data sekunder ya alias dari ilmiah aja. Enggak masalah kok, cuman saya nyaranin ada data primer yang langsung memvalidasi penelitian tersebut, program kerja tersebut teman-teman, yaitu dengan adanya angket ataupun survei kebutuhan. Makanya kan saya nyaranin boleh pakai survei kebutuhan, bagus banget biar teman-teman itu di latar belakang benar-benar relevan dan membuktikan gitu. Tapi kalau memang mau pakai jurnal aja atau sama BPS ya itu nggak masalah kok, masih bisa diterima. Dari yang lain ada yang mau ditanyain nggak terkait rancangan proker ini? Gak apa-apa, nggak usah malu-malu ya teman-teman. Kalau masih ada yang dibingungin gak apa-apa, tanyain aja. Ada Sri. Mana sih gelang ya ampun. Iya, Teh Putri, silakan. Oke, izin ya. Kalau nggak ada yang nanya aku jawab. Oke, kan di survei kebutuhan itu konseling ini pengen ngasih tema dari FMH. Itu kan nanti bakal dikasih pilihan tuh antara 1, 2, 3 dan 4 berbeda-beda tema. Nah itu berarti masuknya ke kualitatif. Itu maksudnya nggak apa-apa kan nggak pakai skala Likert? Apa tadi bos? Kan si konseling ini kan mau bikin apa salah satu isi dari tema. Nah itu mau ngasih berbagai pilihan gitu mana yang paling banyak diminati. Berarti kan kalau kayak gitu kan otomatis nggak pakai skala Likert kan. Nah itu nggak apa-apa apa nggak boleh? Oh, berarti nggak pakai skala Likert ya? Iya karena nanti di pilihannya tuh ada tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Nah itu skala Likert sama baik. Tapi kan beda-beda tema. Kalau skala Likert kan setuju, misalnya setuju, sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju gitu kan. Oke. Jadi tetap ada pilihannya, itu masuknya ke kuantitatifnya masih. Jadi pilihan 1, 2, 3 sampai 5 misalnya ya. Pilih nih satu, misal kebanyakan di poin 5 itu boleh masuknya ke kuantitatif juga, karena kan kita ngitungannya dari banyaknya opsi, opsi mana yang paling banyak diminati gitu kan. Nah yang kualitatif itu pertanyaan langsung, jadi mulai dari skala Likert, skala ya, terus pilihan opsi A B C D itu masuknya ke kuantitatif, bisa dinumerikan. Kalau kualitatif itu berdasarkan jawaban esai gitu. Tadi yang Putri jelaskan itu namanya kuantitatif masih. Jadi kita diberikan pilihan, dari banyak pilihan itu menjadi data kita buat menentuin tema apa yang paling diminati oleh teman-teman. Itu boleh kok. Oh berarti kalau pilihannya nggak pakai setengah setuju, setuju, setuju atau kurang setuju itu apa kan? Gak masalah. Oke siap. Jadi teman-teman dalam survei itu ada yang tadi itu, ada yang kuantitatif sama kualitatif. Kuantitatif itu kayak pilihan tadi itu yang Putri bilang. Kemudian
pertanyaan langsung, jawabannya pun nggak kita opsikan, tapi jawabannya itu berbeda-beda tiap orang. Jadi misal selain tema yang di atas, teman-teman ada rekomendasi tema yang mau diangkat tidak? Bisa tutup pertanyaan nih, mereka jawab macam-macam tuh. Bisa, oh saya nggak mau ini, saya mau ini. Itu namanya pertanyaan kualitatif, seperti itu. Nah, izin masuk. Kang Iki, aku mau nanya, kalau buat survei itu ada deadline-nya ya? Misalkan kayak di tanggal 18 ini kayak harus sudah kumpul-kumpul semua pertanyaan-pertanyaannya atau gimana? Nah, kalau dari saya sih, teman-teman survei itu saya rencananya mau bareng ya, mau bareng semua gitu. Jadi sekitar tanggal 29, pengen saya mah. Tapi teman-teman bisa buat latar belakang kok tanpa adanya data primer tadi ya. Pakai data sekunder dulu aja gitu, bikin latar belakang. Jadi teman-teman juga harus, kalau mau pakai data primer, itu buat sampai kebutuhan. Nah, saya mau ngasih deadline itu tanggal 29 setelah lebaran, sekitar hari Minggu. Jadi hari Minggu itu saya mau satuin semua survei kebutuhan dari departemen A sampai Z, 7 departemen ya. Itu disatuin dengan survei pengisian konfirmasi, enggak bukan survei konfirmasi mengenai pencairan. Dan itu wajib teman-teman. Jadi ketika konfirmasi itu diwajibkan, otomatis yang survei kalian juga pasti diisi sama mereka, sama anggota yang jumlahnya 1.600 lebih. Jadi kan nanti valid nih data kalian, maksudnya banyak yang ngisi gitu. Makanya saya